Berkaca sambil senyum. Ibu buka dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, apa kabar? Masih harus belajar dari rumah, masih harus 3M, tetap semangat ya, dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. 1 semester ke depan kita akan bertemu lagi dengan Ibu dan didampingi dengan Ibu Salmah, tetapi di kelas yang berbeda. Kalau semester yang lalu kita ketemu di kelas 11, semester ini Ananda bertemu dengan Ibu di kelas 12. Oleh karenanya, ikuti selalu materi-materi yang kami berikan, kemudian tetap waspada pada jam-jam pelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Bagaimana Ananda? Kita siap memulai materi pertama di kelas 12. Ibu akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada 2. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita akan lihat lebih dahulu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Kemudian kalau perkembangan, proses untuk mencapai kematangan di mana sudah berfungsi daripada organisme-organisme dari tubuh tumbuhan tersebut. Di sini ada 2 contoh. Pertama, gambar A, pohon mangga saat berumur 1 tahun, dan gambar B, pohon mangga saat berumur 5 tahun. Jadi kalau dia pertumbuhan, pertambahan ukuran, kita akan lihat bagaimana tinggi pohon mangga dari hari ke hari bertambah tinggi. Nah, kalau perkembangan, bagaimana pohon mangga itu nanti bisa menghasilkan buah, itu disebabkan adalah sudah berfungsinya dari organ-organ tubuh tumbuhan pada mangga. Misalnya sudah berfungsinya akar dengan benar, sudah berfungsinya batang dengan benar, dan sudah berfungsinya daun dengan benar yang akan dibantu oleh peristiwa fotosintesis. Bagaimana Ananda? Next, kita lanjutkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada 2 faktor, yaitu pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Ya, kita akan lihat misalnya faktor apa? Hereditas atau gen, kemudian faktor hormon. Itu memang sudah ada pada tumbuhan. Sedangkan faktor eksternal ini yang didapat dari luar. Di antaranya adalah nutrisi, air, suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. Pertumbuhan dan perkembangan ditandai dengan adanya yang pertama jenis perkecambahan, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan yang lengkap, ditandai dengan berprosesnya pertumbuhan sekunder dilanjutkan dengan pertumbuhan primer. Ini Ananda. Kita lanjutkan. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor hereditas. Apa itu? Ini ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel dari tumbuhan tersebut. Kita tahu fungsi gen adalah sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada induknya. Jadi kalau pada tumbuhan, gen yang mewakili misalnya pada tumbuhan gennya akar tumbuhan itu kuat
Nah, ini gen dominan yang mewakili pada tumbuhan. Ini faktor hereditas. Selanjutnya, yang kedua, faktor yang tak kalah pentingnya atau faktor internal itu adalah faktor hormon. Di sini banyak berbagai macam hormon yang memang sudah ada pada tumbuhan tersebut, yang memang sudah ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Di antara hormon-hormon tersebut adalah yang pertama, kita akan lihat hormon auksin. Di sini banyak peranan hormon auksin, tapi Ibu akan membahas di antaranya saja, yaitu peranan daripada hormon auksin adalah berperan dalam pertumbuhan untuk memacu proses pemanjangan sel. Jadi ini peranannya. Kemudian dia sangat dominansi pada apikal. Apikal itu ujung-ujung, jadi pemanjangan sel. Misalnya terjadi pada tunas apikal ujung batang, kemudian pada ujung akar, dan seterusnya. Dan fungsi yang berikutnya adalah membentuk silem dan pelung. Ini diantaranya. Ada banyak fungsi daripada hormon auksin, diantaranya adalah yang Ibu sebutkan. Nanti Ananda bisa baca berikutnya, bisa lihat di PPT berikutnya. Berikutnya hormon giberelin. Nah, ini diantaranya fungsinya adalah untuk pembentukan biji, kemudian bisa memperbesar ukuran buah, merangsang pembentukan bunga, dan lain sebagainya. Next, hormon sitokinin. Ini peran pentingnya adalah untuk pembelahan sel, atau kita katakan dengan sitokinesis, merangsang pembentukan akar dan batang, kemudian menghambat proses penuaan. Kenapa menghambat proses penuaan? Artinya bahwa tumbuhan satu saat akan mengalami proses penuaan. Jadi dengan adanya hormon sitokinin ini dihambat. Berikutnya kita akan lihat asam absisat. Ini apa fungsinya? Diantaranya berperan dalam proses penuaan dan gugurnya daun. Kalau kita lihat daun dari satu tumbuhan gugur, satu pohon gugur, itu karena ada hormon ini. Kemudian fungsi yang lain adalah mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk. Apa tuh misalnya lingkungan yang buruk? Misalnya cuaca, faktor cuaca. Selanjutnya, etilen. Nah, ini hormon yang berperan dalam proses pematangan buah dan kerontokan daun. Kita lihat ada buah mangga di belakang rumah kita, ya. Matang buahnya, ini hormon inilah yang berperan. Berikutnya adalah asam traumalin. Ini berperan dalam proses regenerasi sel apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan atau terluka. Jadi sama Ananda, kalau manusia terluka jaringannya, itu ada proses pembukuan darah dengan bantuan enzim trombin dan protrombin. Ini kalau pada tumbuhan terluka, nanti akan dibantu oleh asam traumalin untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya ada hormon BR disingkat, ya, brasinosteroid. Ini fungsinya apa? Bersama hormon auksin memicu pembesaran dan pemanjangan sel. Jadi ada dua hormon yang sama fungsinya, mereka bekerja sama. Next, selanjutnya kita akan lihat faktor eksternal. Jadi sebelum kita masuk faktor eksternal, sekarang kita lihat kembali, ya, dari faktor internal. Seperti ini, kita lihat. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Nanti akan Ananda perdalami dengan membaca referensi yang lain lagi. Kita akan coba membahas faktor eksternal. Yang pertama, Ibu katakan tadi di awal, eksternal ini adalah faktor yang diperoleh dari luar tubuh tumbuhan. Ada faktor air dan mineral. Kita tahu betapa fungsinya
air itu sangat penting di dalam makhluk hidup. Jadi air dan mineral ini berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar untuk diferensiasi pengembangan, salah satu unsur hara yang memang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya faktor kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan. Misalnya pada perkecambahan biji, pertumbuhan spora jamur. Selanjutnya faktor suhu. Suhu ini akan mempengaruhi kerja enzim. Tetapi jangan kita lupa, bila suhu terlalu tinggi, enzim juga akan rusak. Jadi memang dibutuhkan standar tertentu pada suhu untuk mempengaruhi kerja enzim. Faktor berikutnya adalah cahaya. Cahaya ini kita tahu sebagai biokatalisator untuk proses fotosintesis. Ini kita lihat cahaya ini, faktor cahaya ini bisa kita lihat ada pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Jadi artinya dia kurang mendapat cahaya matahari. Itu namanya etiolasi. Kemudian ada pertumbuhan yang harus mendapat cahaya matahari, namanya fotoperiodisme. Dia sangat tergantung dengan intensitas cahaya matahari. Nah, kita lihat tadi pertumbuhan ini dibedakan atas perkecambahan dan pertumbuhan. Jadi kalau perkecambahan ini yaitu tumbuhan embrio yang terdapat dalam sebutir biji. Jadi dimulai dari adanya perkecambahan pada tumbuhan biji. Kita lihat bagian-bagian biji. Kemudian di situ ada plumula, ada radikula, dan perkecambahan ini dibedakan atas perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Apa beda antar keduanya? Kalau dia epigeal, kecambahnya di atas tanah. Contohnya kacang hijau. Nanti setelah selesai materi ini, insya Allah kita akan melakukan praktikum. Kemudian yang kedua, perkecambahan hipogeal. Kecambahnya di bawah tanah. Contohnya kacang kapri. Jadi dari dua jenis kacang-kacangan, ini berbeda sistem perkecambahannya. Next, Ananda, bagaimana sampai sini bisa mengikuti keterangan Ibu? Perkecambahan terjadi karena faktor pertumbuhan atau radikula calon akar dan pertumbuhan plumula calon batang. Ada dulu yang dua ini. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya. Adalah faktor air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Bagaimana proses perkecambahan itu terjadi? Ya? Nah, kita akan lihat. Diawali dengan berakhirnya masa dormansi. Jadi ini bagaimana bisa terjadi prosesnya. Kemudian diteruskan dengan peristiwa imbibisi. Kemudian masuk air akan menginduksi enzim yang berperan sebagai biokatalisator mempercepat ya. Disitulah awal perkecambahan mulai berjalan. Jika tumbuhan telah menghasilkan daun, proses fotosintesis akan berlangsung. Jadi akan diawali dengan perkecambahan, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan. Bagaimana tahap awal pertumbuhan? Ditandai dengan mula-mula biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Kemudian air masuk ke dalam biji, dibantu oleh enzim-enzim, mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Selanjutnya kerja enzim ini mengaktifkan metabolisme di dalam biji dan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Nah, perkecambahan kita sudah lihat tadi pada kacang hijau dan kacang kapri. Sekarang kita akan lihat pertumbuhan ini terjadi biasanya pada titik tumbuh akar. Dia akan mengalami pertumbuhan, ini titik tumbuh akar atau kita sebut dengan titik Kaspari. Ini ada gambar-gambarnya. Jadi bagian-bagian mana
yang mengalami titik tumbuh pada akar pada batang. Selanjutnya kita akan lihat pertumbuhan dibedakan ya atas dua, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang tadi itu adalah pertumbuhan primer, sekarang kita akan lihat pertumbuhan sekunder. Ini ada gambar penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Jadi biasanya pertumbuhan sekunder ini aktivitasnya adalah terdapat pada kambium. Berarti sudah berperan silem dan flow. Sekian, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.